Dalam video ini, kami akan menampilkan beberapa situasi terkini mengenai protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 yang ada di masyarakat sekitar, terutama di daerah Sidoarjo dan Surabaya. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang akan menjelaskan lebih detail mengenai situasi saat ini. Serta kami juga memberikan beberapa pendapat dari kelompok kami mengenai bagaimana cara mengatasi COVID-19 dan protokol yang sudah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana atau daruratnya kondisi Indonesia pada saat ini. Pada hari ini, Indonesia sudah mencapai 278.000 sekian positif COVID-19 dan lebih dari 10.000 yang sudah mengalami kematian dari penyakit COVID-19 ini. Kondisi tingkat penularan COVID-19 diprediksi akan terus bertambah hingga tahun depan, yaitu tahun 2021. Akhir-akhir ini, angka positif COVID-19 lebih besar atau lebih signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Yang menjadi persoalan adalah mengapa Indonesia mencapai angka yang sesignifikan ini daripada negara-negara lain. Mungkin dengan banyaknya penduduk dari Indonesia menjadi faktor kesulitan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini dalam satu perintah atau dalam satu order untuk berlakunya ke semua daerah. Apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah memberikan wewenang bagi pemimpin-pemimpin daerah masing-masing untuk menyesuaikan kondisi daerah yang mereka pimpin sekarang. Karena menurut kami, perlakuan dari daerah satu dan ke daerah lainnya tidak bisa disamaratakan. Kondisi dan kebutuhan dari daerah di Indonesia sangatlah beragam. Maka dari itu dibutuhkannya data atau kondisi yang benar-benar diketahui oleh pemimpin-pemimpin daerah tersebut agar menemukan solusi yang tepat dan cepat untuk menangani daerah-daerah tersebut. Maka dari itu, kita sebagai individu dari masyarakat Indonesia harus mengikuti program-program yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Karena program-program yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah sudah ditinjau oleh mereka. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus menaati program-program tersebut agar menekan angka penularan positif COVID-19 ini. Nama saya Nindya Jayarani. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di daerah lingkungan saya. Bagaimana situasi lingkungan di daerah lingkungan? Seperti apakah ada warga yang sudah terjangkit virus? Oh iya ada, salah satu warga di RT 04 RW 08 Gria Permata Ngedangan, ada salah satu warga yang terjangkit. Beliau adalah pegawai Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan selanjutnya ada keluarga juga yang terjangkit, namun yang bersangkutan sudah dikarantina di Rumah Sakit Dr. Sutomo, sedangkan keluarganya, istri dan anaknya dikarantina mandiri. Artinya segala kegiatan mengenai sosial ke masyarakat sudah kita pantau, kita beritahukan ke pihak ketua RT maupun RW agar segala aktivitas di lingkungan RT terus diawasi dan dibantu dalam melakukan kegiatan tersebut. Protokol kesehatan apa saja yang sudah dilakukan di lingkungan ini? Jadi mengenai protokol kesehatan, dari pihak RW mengadakan rapat pengurus dari RT 01 ke 07 untuk melakukan koordinasi, baik melalui dibuatkan media grup RT maupun warga terkait dengan protokol. Tetap kita bekerja sama dengan security atau keamanan RW. Apabila yang bersangkutan membutuhkan sesuatu, baik itu makanan maupun obat-obatan, untuk penyaluran tetap diawasi oleh keamanan. Artinya kebutuhan-kebutuhan tetap dipantau dan
untuk mengantarkan segala kebutuhannya diantarkan oleh keamanan, diberikan lewat meja, disediakan meja untuk diambil oleh yang bersangkutan. Sedangkan untuk barang-barang bekas maupun bekas obat, bekas makanan ditempatkan di tempat tersedia, yaitu khusus dilakukan semprot disinfektan. Untuk mengenai kegiatan yang bersangkutan dalam rangka penyembuhan, yaitu sementara tidak diberlakukan untuk beberapa hari karena khawatir dari warga sebelah kanan kiri rumah juga mengalami rasa takut, was-was. Artinya yang bersangkutan tetap dilakukan satu penjemuran melalui waktu yang sudah ditentukan. Mengenai tambahan tentang kebutuhan akan pengecekan yang bersangkutan, yaitu yang terjangkit, kita dilakukan hanya penyemprotan, sedangkan untuk pengecekan apakah yang bersangkutan sudah sembuh atau belum, memang dari pihak pemerintah daerah setempat melakukan pengecekan kontrol melalui video call atau hadir di rumah yang bersangkutan, apakah penyembuhan atau pengobatan terus tetap dilakukan dengan teratur. Yang mengenai kegiatan penyemprotan, pihak dari RW melakukan penyemprotan mandiri melalui gugus COVID RW, melakukan koordinasi dengan RT untuk pencegahan. Setiap minggu dilakukan penyemprotan keliling dari RT 1 ke RT 7. Untuk kegiatan selanjutnya tetap melakukan koordinasi melalui situs atau grup WA RW, seperti itu. Apakah dengan adanya protokol tersebut dapat mencegah atau mengurangi penularan COVID? Iya, itu bisa mengurangi penularan COVID. Artinya pihak pengurus RW tetap melakukan koordinasi kepada warga melalui penyuluhan, edukasi betapa bahayanya COVID di lingkungan ini. Lebih baik kita mencegah dari penularan daripada terjangkit. Artinya RW tetap melakukan koordinasi ke warga untuk melakukan satu, jaga jarak, pakai masker, terus untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan tetap izin kepada RW, seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai protokol kesehatan yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, terdapat protokol kesehatan yang berada di sekitar daerah Waru atau Deltasari Sidoarjo, dan yang kedua berada pada daerah sekitar Gayungsari, Surabaya. Seperti yang dapat kita lihat pada video di atas, terdapat banyak sekali banner-banner ataupun poster-poster yang berada pada di lingkungan sekitar Deltasari. Terdapat banyak sekali banner-banner yang mengatakan untuk pencegahan COVID-19 ataupun bagaimana menjalankan protokol-protokol kesehatan. Dan juga pada video di atas dapat kita lihat terdapat banyak sekali kawasan-kawasan yang diharuskan untuk stop atau diharuskan untuk adanya pengecekan sebelum memasuki kawasan perumahan. Dan juga
Juga dapat kita lihat bahwa pada daerah Gayusari terdapat banyak sekali jalanan-jalanan yang ditutup ataupun yang tidak dibuka sama sekali dikarenakan adanya social distancing ataupun PSBB di sekitar. Akhir terdapat pasar yang juga menjalankan protokol kesehatan, yaitu terdapat tempat yang bisa kita jadikan untuk mencuci tangan kita sebelum kita memasuki daerah pasar ataupun setelah kita keluar dari daerah pasar. Protokol mengenai COVID-19 mungkin saat ini sudah tidak asing bagi sebagian besar masyarakat. Hingga saat ini memang protokol masih terus diterapkan. Namun, penambahan jumlah COVID-19 di Indonesia masih saja terus meningkat. Maka dari itu, kita perlu lebih memperhatikan setiap protokol yang ada, seperti penggunaan masker. Mungkin ini termasuk protokol yang paling dasar dan pasti sudah banyak yang menerapkannya. Tapi ada juga orang yang masih meremehkan penggunaan masker. Tidak sedikit orang yang merasa risih atau tidak nyaman jika harus selalu menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas. Hal ini sangat disayangkan dan juga bisa membahayakan bagi mereka. Maka dari itu, walaupun penggunaan masker mungkin tidak nyaman, namun ini adalah hal yang wajib yang harus dikenakan jika sedang keluar rumah. Selanjutnya, membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan menggunakan sabun maupun hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika tangan kita tidak bersih. Ketika kita keluar rumah, sebaiknya kita selalu membawa hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer ini juga sangat berguna untuk memusnahkan virus yang ada di tangan kita. Setelah kita menyentuh benda umum, kita tidak boleh langsung menyentuh mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun sabun. Setelah keluar rumah, kita disarankan untuk mengganti pakaian kita, karena kita juga tidak tahu apakah pakaian kita telah terkena droplet yang mengandung virus atau tidak. Selanjutnya, physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena jika kita berada dalam kerumunan, sangat susah untuk menerapkan protokol ini. Maka dari itu, jika kita mengunjungi tempat umum dan terlihat ramai, sebaiknya kita menghindari tempat tersebut dan mencari tempat yang lebih sepi. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit, dan istirahat yang cukup dalam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit. Hingga saat ini, penyebaran virus corona di Indonesia selalu meningkat setiap harinya. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk selalu patuh dan menerapkan protokol yang ada agar kita dapat meminimalisir penyebaran corona di Indonesia dan dapat membantu para tenaga medis